Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Nathan yang sudah memimpin doa. Sebelumnya, kabarnya hari ini baik-baik saja semuanya ya? Alhamdulillah baik, Bu. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Ini yang hadir ada sekitar 9 siswa ya. Ada Mas Nathan, Mbak Anyelir, Mbak Zahra, Fauzan, Ilham, Nafisa, Niken, Sevi, Inas ya. Hari ini nanti kita masuk ke inverse ya. Sebelum ke inverse, nah apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini nantinya? Nanti di sini untuk inverse itu nanti kita akan menentukan inverse matrik ordo 2x2. Lalu kita akan menganalisis sifat inverse matrik ordo 2x2, lalu mengkomunikasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan inverse matrik 2x2. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran nih, ke inverse, masih ingat perkalian matriks atau tidak? Masih, Bu. Masih? Coba kalau Ibu punya seperti ini. Ari dan Bimo setiap hari mengkonsumsi vitamin A, B, C setelah makan. Ya, itu untuk dosisnya Ari 1 sendok teh makan untuk 1 sendok teh vitamin A, 2 sendok teh vitamin B, 2 sendok teh vitamin C untuk sekali minum. Sedangkan Bimo itu 2 sendok teh vitamin A, 1 sendok teh vitamin B, 2 sendok vitamin C untuk sekali minum. Berapa dosis mereka dalam mengkonsumsi vitamin A, B, C jika mereka mengkonsumsi 3 kali dalam sehari? Ini kan dalam permasalahan tersebut itu kita bisa sajikan ke dalam bentuk matriks. Ya, matriksnya di sini untuk yang Ari, itu yang mana? Ada yang bisa menjawab? Pertama, Bu. Baris pertama. Baris pertama itu ada 1, 2, dan 2 ya. Nah, untuk menentukan dosisnya, berarti nanti, di sini tinggal dikalikan karena 3 kali sehari ya. Berarti nanti hasil perkaliannya di situ berapa? 3 dengan skalarnya, karena 3 kali sehari, berarti nanti hasilnya berapa untuk matriksnya? Untuk baris pertama ada siapa saja? 3, 6. Lalu untuk baris yang kedua? 6, 3, 6. Oke, terima kasih. Selanjutnya sekarang kalau perkalian antar matriks masih ingat? Masih, Bu. Masih. Gimana itu? Kalau untuk baris pertama, kolom pertama cara mengalikannya bagaimana? 3 kali 5 terus ditambah 5 kali 3. Oh, 3 kali 5 ditambah 5 kali 3. Hasilnya berapa? 30. 30, betul. Yang kedua, kolom kedua, Yonas. Siapa itu? 4 kali 2 ditambah 2 kali 4. Nah, betul. Sambil goyang-goyang nggak apa-apa ya. Berapa hasilnya, Nas? 11. Oke, terima kasih. Jadi nanti setelah dicari, ketemulah bentuk matriksnya ya. Hasilnya untuk ordo 2x2 dikalikan dengan ordo 2x2. Nah, selanjutnya nih, kalau sekarang masih ingat tentang determinan apa tidak? Minggu kemarin loh, determinan. Masih, Bu. Apa itu determinan? Gimana cara mencarinya? Untuk yang ordo 2x2? AD kurangi BC. AD dikurangi BC. Betul. Ya, AD dikurangi BC. AD-nya itu siapa? Hanya untuk yang matriks baris pertama, kolom pertama ya. B-nya matriks pertama, untuk elemen kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya nanti tinggal dikalikan. Begitupun dengan sifat-sifatnya yang perlu dipahami untuk sifat-sifat determinan, yaitu untuk suatu perkalian determinan ya, A kali B akan sama saja dengan masing-masing dikalikan, dicari dulu determinannya lalu dikalikan, dan sifat yang lainnya. Selain itu kemarin kita juga sudah mempelajari menyelesaikan SPLDP menggunakan determinan matriks. Ada yang mau selanjutnya, apa sih sebenarnya manfaat dari matriks itu sendiri? Coba di sebelah kiri itu ada pesanan ya, nasi goreng. Ada pembeli WA ke abangnya ya, nasi goreng pesan 25, yang 24 telur pisah semua, yang 1 campur, yang pisah 8 ceplok setengah matang, dan yang lainnya. Itu kan kalau kita sebagai penjualnya sudah pusing sendiri ya. Nah, sebenarnya itu kan bisa kita gunakan bantuan tabel dalam penyelesaiannya. Setelah itu, kita bisa sajikan dalam bentuk matriks. Ternyata pemanfaatannya matriks bisa seperti itu. Jadi kita lebih mudah dalam membaca untuk seperti ini. Oh, ternyata di baris yang pertama itu ada telur campur, baris kedua ada ceplok setengah matang, dan ceplok matang, dan seterusnya. Itu salah satu pemanfaatan matriks. Selain itu, juga untuk pemanfaatan matriks, itu bisa juga selain dalam perdagangan tadi ya, selain itu juga dalam militer. Jadi
misalkan ada kode-kode tertentu yang digunakan, seperti tadi misalkan dari menu tersebut disajikan dalam bentuk matriks. Nah, jadi kode-kode itulah yang digunakan misalkan oleh agen rahasia dan yang lainnya dalam menyampaikan pesan ke teman yang lain. Itu salah satu pemanfaatan mempelajari matriks salah satunya. Nah, untuk proses pembelajarannya hari ini akan Ibu berikan dulu materi awalnya yaitu mengenai matriks, lalu nanti ada pembagian kelompok ya seperti biasa, lalu kalian nanti bisa diskusi, bisa WA, saling WA dengan temannya, nanti satu kelompok ada yang 2 anak, ada yang 3 anak, lalu nanti hasil diskusinya, LKPD-nya, yang sudah nanti bagikan akan dikirim ke WA grupnya. Lalu nanti masing-masing kelompok semuanya presentasi. Ya, selanjutnya, nah selain itu dalam proses pembelajaran ada pun penilaian yang akan Ibu ambil yaitu ada sikap disiplin dan tanggung jawab. Tadi semuanya sudah tepat waktu dalam hadir. Ya, nanti dilihat dari tanggung jawabnya ketika kalian mengerjakan bagaimana. Lalu nanti di akhir pembelajaran Ibu akan melakukan tes evaluasi dan keterampilannya. Nah, kita masuk ke materi sekarang. Masih ingat permasalahan minggu sebelumnya apa tidak? Bakso, ya kan? Bakso dan apa di situ? Es kelapa. Es kelapa. Es kelapa. Apa itu, Nas? Apa, Bu? Es kelapa. Oke, coba ada yang bisa tahu apa tidak dari permasalahan tersebut bisa dibawa ke SPLDV atau SPLTV ya? Apa itu, Fis? Nafisa? SPLDV, Bu. SPLDV. Oke, SPLDV-nya kira-kira apa? Untuk baksonya dimisalin X, es kelapanya dimisalin Y gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Coba ada yang bisa menjawab lagi. Untuk persamaannya, bagaimana kira-kira? Tadi sudah dimisalkan, ya gimana? Ya gimana Mbak Sarah? Pemisalan pertama untuk Dinda itu 3X, 2Y plus 2Y sama dengan 70.000. Kemudian untuk Ray 5X plus 3Y sama dengan 115.000. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Ternyata di situ dimisalkan X itu adalah bukan baksonya loh ya, tapi harga seporsi bakso. Kalau yang Y adalah harga segelas es kelapa. Nah, sistem persamaannya tadi betul dimisalkan oleh Mbak Zahra bahwa oh ternyata didapat 3X plus 2Y 70.000 dan 5X plus 3Y sama dengan 115.000. Nah, bentuk tersebut kita bawa ke dalam bentuk matriks, ya, yaitu dengan matriks yang pertama di situ, ini ya. Kemarin ada yang bertanya, Bu, kok kenapa di situ yang 3 dan 2 diletakkan di atas, atau di baris pertama, 3 dan 5 diletakkan di kolom pertama. Ketika kita mengalikan, 3 dikalikan dengan X, lalu 2 dikalikan dengan Y, maka menghasilkan persamaan yang pertama ini, maka meletakkannya seperti itu. Ya, itu diperhatikan lagi dalam mengubah SPLDV menjadi bentuk matriks. Bisa dipahami untuk seperti ini? Ternyata untuk masalah tersebut bukan hanya menggunakan metode determinan, tapi kita juga bisa menentukan nilai X dan nilai Y dengan menggunakan metode inverse. Biasanya dulu kalian pada waktu SMP metode SPLDV menggunakan apa? Menggunakan apa? Eliminasi substitusi. Iya, betul, eliminasi substitusi. Ternyata pemanfaatan matriks pun bisa menyelesaikan untuk permasalahan SPLDV, ya. Itu salah satunya. Nah, bagaimana sih kalau menggunakan metode inverse? Tapi kan kita harus tahu dulu. Ibu sudah memberikan materi, coba adakah yang sudah membaca mengenai inverse? Apa sih itu inverse? Ada yang bisa menjawab? Kebalikan, Bu. Inverse itu kebalikan, Bu. Kebalikan. Kalau inverse matrix, ada yang sudah membaca rumusnya apa? Nathan? Sudah baca belum? Ina, saya jangan ketawa-ketawa, coba matriks inverse-nya apa itu? Yang 1 per determinan bukan, Bu? Iya, betul. Sudah baca ya? Apa itu? 1 per determinan dikali? Kali D. D. Terus? D min C sama B dengan min A. D min C. Eh. Gimana? Oh, min A. Min. Coba diingat-ingat lagi. Ya, kalau bisa mungkin kacamatanya bisa sambil dilepas dulu ya, biar ingat rumusnya apa, ya. Oke, ternyata untuk ordo 2x2 mungkin tadi Mas Ina sudah memberikan clue ya, bahwa inverse dari matriks untuk ordo 2x2 itu adalah 1 per determinan, betul. Tapi tadi yang Mas Ines itu lupa, mana yang min B, mana yang A. Nah, ini kan awal mulanya letaknya A, B, C, D. Nah, ini yang dibalik. Ya kan?
Betul tadi Mas Inas, tapi lupa ini apakah min A, apakah min C, gitu. Tahu sebenarnya gimana, cuman lupa mungkin ya. Nah, ini untuk menyatakan suatu inverse matrix. Jadi kita cari dulu, makanya kalian harus bisa dulu tadi determinan, lalu mengetahui ini untuk namanya ajuinnya ya. Ajuinnya untuk D, min B, min C, dan A. Jadi suatu matriks itu mempunyai inverse jika matriks tersebut bukan matriks singular. Ya, ada beberapa sifat inverse yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, determinan A, maka determinan dari A inverse sama dengan determinan dari A inverse itu sendiri. Ini. Ya, dan seterusnya ini untuk sifat-sifatnya yang perlu kalian ingat. Jadi kita pembagian kelompok 1. Di sini Sepinas ada, Nathan, Nafisa ada, Niken sama Ilham ada, Fauzan sama Zahra. Fauzan ada? Ada, Bu, ada. Oh, ada. Oke. Anyelir sama Sevi ada? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kalian tinggal buka LKPD-nya. Tadi yang sudah Ibu share. Ya, LKPD-nya. Silakan buka di grup WhatsApp. Download LKPD-nya, sudah ya. Nah, di situ nanti kalian tuliskan identitasnya. Identitas dari LKPD, perhatikan permasalahannya. Di situ ada permasalahan yang tadi sampaikan bahwa matrik ini bisa digunakan oleh agen rahasia dalam memecahkan suatu kode-kode tersendiri. Nah, di situ kalian nanti pahami untuk permasalahannya, ada kode konversinya, ya. Setelah itu, nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Antara masalah 1 dan masalah 2 itu saling berkaitan. Jadi, kalian harus pahami dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Diskusikan dan tanya kalau misalkan ada yang belum jelas. Itu untuk petunjuk dalam mengerjakan LKPD. Nah, kalian bisa sambil buka internet, buka YouTube boleh. Ya, silakan bisa berkelompok atau bisa diskusi. Kalau malu ya bisa chat di WA bisa. Ya, kalau misalkan saya pengennya tanya langsung silakan. Ya, silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk ya 10 sampai 15 menit untuk diskusi menyelesaikan LKPD. Ini semuanya bawa alat tulis kan ya di rumah ya. Ada alat tulis, ada buku ya. Ada, Bu. Ada, jadi silakan dikerjakan LKPD-nya yang tadi udah Ibu share pagi ya, sudah di-print dulu, jadi diamati dulu, silakan dikerjakan. Kalau mau tanya, tanya silakan ya. Ada yang mau ditanyakan dari permasalahannya? Kalau nggak berani tanya langsung, WA ya boleh. Ini di grup, saya mau tanya tapi malu, ya boleh. Silakan, mau tanya langsung boleh, silakan. Ada yang kesulitan nggak untuk yang permasalahan pertama? Enggak, Bu. Ini Sevi sama Ilham bisa on kamera nggak? Bentar, Bu, lagi ngerjain. Oh iya, oke. Sambil diskusi ya, Ham, sama kelompoknya siapa? Ya, ini lagi sama Niken. Oke. Bu, izin tanya yang masalah 2, berarti masalahnya mencarinya kayak yang kimchi, Bu. Gimana masalah 2? Masalah 2, cara mencarinya kayak yang masalah 1 yang kimchi, Bu. Masalah 1 kimchi. Bentar. Untuk masalah 2 yang nomor 1, 2 gitu Pak Mas? Yang, ya, Bu. Nah, soalnya Ibu buka dulu. Masalah 2 itu kan yang agen rahasia ya, Ham? Iya, Bu. Itu kan, coba Ibu zoom dulu ya. Berarti nanti di situ agen khususnya, itu kan ada kode enskriptnya ya. Ada kode enskript 26, min 19, 22, min 11. Kalau yang kimchi, itu kan dirubah dulu ya, kode enskripsinya menjadi suatu matriks, lalu ada matriks kuncinya, pokoknya langkahnya itu sama seperti mirip yang nomor 1. Nomor 1 berarti kan yang dicari apa dulu, Ham? Yang dicari apa dulu? Nomor 1 yang Nomor 1 yang masalah 2. Yang dicari apa dulu? kode inskripsinya ya, Bu. Iya, kode inskripsinya dirubah dulu ke matriks. Lalu matriks kuncinya dicari apanya? Inverse. Nah, betul. Nanti tinggal diapakan? Dikalikan. Betul Oke. sekali. Paham, Bu, paham. Bisa lanjutkan. Makasih, Bu. Ya.
Fauzan lagi di sekolah, Fauzan? Fauzan di sekolah? Suaranya kedengeran nggak, San? Kedengeran Bu, di sekolah Bu. Oh, ya udah. Fauzan sekelompok sama siapa? Sama Mbak Zahra. Oh iya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Kalau bingung di WA nggak apa-apa. Baik Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Gimana, Mbak Sarah? Nanti untuk presentasinya gimana ya, Bu? Share screen atau gimana? Oh ya bisa, nanti share screen untuk masing-masing siswa, bisa untuk share screen, atau hasil pekerjaannya nanti di-share di grup. Nanti biar ibu yang share screen nggak apa-apa. Nanti ini dibagi ya. Untuk yang pertama ini nanti siapa, yang kedua ini siapa kelompoknya, lalu ini yang ketiga siapa, nanti yang keempat siapa. Karena ada 4 kelompok, diusahakan semuanya mempresentasikan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum presentasi? Atau ada yang mau share jawaban atau kesulitan gitu? Pertama, sudah kelihatan belum bagiannya? Nah, untuk yang ini siapa yang mau presentasi? Saya Bu, kelompok saya, Kelompok berapa, Ler? kelompok 4. Kelompok 4, oke. Yang bawahnya mau siapa? Kelompok saya boleh deh, Bu. Oh ya, kamu sama siapa, Ra? Fauzan. Oh, Fauzan. Siapa yang mau presentasi, Ra? Zahra apa Fauzan? Fauzan gimana? Mbak Zahra Bu. Mbak Zahra Bu. Oke, kalau untuk yang ini siapa ini? 1, 2, masalah 2. Saya Bu. Depan, Bu. Bertiga loh ya. Bertiga berarti presentasi semua ya. Nggak boleh juga. Ya. Terus yang terakhir berarti ini tinggal sisanya ya, Ilham sama Niken. Oke. Untuk yang pertama, mau langsung presentasi? Mbak Sevi, Mbak Nyelir? Share screen sendiri? Atau Ibu yang share screen? Mungkin dari Bu Anis aja ya Bu. Silakan bisa dipresentasikan, dimulai dulu, dibuka dulu Mbak Sevi sama Mbak Nyelir. Oke, baik Ibu. Saya buka lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Anissa atas waktunya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fevi Pratiwi, saya sendiri, dan rekan saya yaitu Anyelir Putri Manika. Kami di sini akan mempresentasikan tentang masalah pertama. Jadi di sini ada kode enkripsi yaitu membentuk kata kunci. Diterjemahkan dari alfabet ke angka yaitu 6, 5, 7, 2, min 4, dan 5. Dan kemudian susunan barisan angka tersebut menjadi matriks yang berbaris 2, yaitu matriks F, yaitu 6, 7, min 4, 5, 2, 5. Berikutnya diketahui matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki inverse yaitu matriks A, 0, min 1, 1, 1. Berikutnya kalikan matriks kunci A dengan matriks F, sehingga A kali F yaitu matriks 0, min 1, 1, 1 dikali 6, 7, min 4, 5, 2, 5. Yaitu menjadi min 5, min 2, min 5, 11, 9, dan 1. Kemudian susun matriks yang dihasilkan menjadi satu baris, yaitu min 5, 11, 2, 9, min 5, dan 1. Dan terakhir, susunan baris tersebut adalah sandi yang akan dikirimkan ke penerima. Pesan yang sudah diinskripsi akan diterima dalam bentuk susunan angka. Agar penerima dapat memahami isi pesan, penerima harus melakukan proses deskripsi sebagai berikut. Oke, terima kasih. Yang akan dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Sevi. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Kelompok 4 ya, kelompok 4. Oke. Coba dari kelompok 4, sebelum kita lanjutkan, ada yang punya jawaban berbeda? Yang punya jawaban berbeda? Sama semua? Sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggota saya, Safina Sejuna, Aldis Nathan, dan Kak Nafisa Hika akan mempresentasikan masalah 1, nomor 1, dan 2. Pada nomor 1, kami mengubah kode inskripsi menjadi matriks, yaitu 26 dengan min 19 dan 22 dengan min 11. Lalu kami mencari inverse matriks kunci yang menghasilkan 3/2 dengan min 1/2 dan 2 dengan min 1. Dari 1 per min 6 ditambah 4 dikali inverse min 3,
dikali matriks min 3 dengan 1 dan min 4 dengan 2. Kemudian kami mengalihkan kode inskripsi dengan matriks yang menghasilkan matriks 1 dengan 6 dan 11 dengan 0 yang kami ubah menjadi barisan angka dan mengkonversi angka tersebut dengan tabel alfabet yang mempunyai pesan 1 itu A, 6 itu K, 11 itu U, 0 gak ada ya, yang hasilnya AU. Lalu nomor 2 kurang lebih caranya sama, hanya berbeda ordo, yaitu 2 kali 3 dengan angka 24 dengan min 13, 30 dengan min 16, 2 dengan min 5. Inverse matriks kuncinya sama dengan nomor 1. Kemudian dikalikan kode inskripsi dengan matriks kunci yang menghasilkan 10 dengan 1, 13 dengan 1, dan min 7 dengan 4. Lalu diubah menjadi barisan angka dan dikonversi menjadi 10 yaitu S, 1 itu A, 13 itu Y, 1 itu A, min 7 itu N, dan 4 itu G yang menghasilkan kata sayang. Silakan dilanjutkan presentasi untuk kelompok selanjutnya. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok selanjutnya Mas Ilham dan Mbak Niken. Jadi kita dari kelompok 2 mau presentasi masalah 2 untuk bagian yang terakhir ya. Bagian yang tinggal gabungan kata sama bagian kata-kata terakhirnya. Ya, bisa langsung mulai aja. Ya. Oke, yang pertama kan disuruh susun kode menjadi matriks berbaris 2. Dan itu ketemu jadi 6, 22, min 2, min 11. Habis itu inverse matrix kuncinya dicari dan ketemu 3/2, 2, min setengah sama min 1. Habis itu inverse matrix kunci dikali dengan kode inskripsi menghasilkan 5, 11, min 1 sama 0. Maka mengkonversikan menjadi alfabet menjadi 5i, min 1b, 11u, dan 0 nggak ada. Dan ketemunya ibu. Jadinya gabungannya apa, Mas? Jadi totalnya? Itu sayang ibu. Ya, makasih ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Semuanya sama hasilnya, rangkaian kalimatnya? Sama, Bu. Sama. Apa itu inverse? Balikan. Lawan. Apa? Balikan atau lawan. Oh, kebalikan atau lawan. Lalu inverse matrix itu apa? Mas Fauzan, Ibu. Inverse matrix A adalah sebuah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks A, dan apabila dikalikan antara matriks A dengan kebalikannya akan menghasilkan matriks identitas. Inverse matriks A dinotasikan dengan A. Rumusnya, inverse ordo 2 kali 2 itu apa? 2 kali 2 itu yang awalnya yang A ya alfa. Iya kan? Iya, gimana? Nah, itu. Ya, Nah, itu. Inverse matrix untuk ordo 2 kali 2 dengan matriks A, misalkan A, B, C, D, maka untuk menentukan inverse-nya adalah 1 per determinan A. Jadi rumus determinan apa ya? AD plus BC. Plus? Apa ya, Mas Nathan? Ada yang mau mengkonfirmasi plus atau ada yang punya jawaban lain? Bener, Das, Bu. Bu. Masa benar? Harusnya apa? Bener. Apa, Mbak Sevi? Ada min BC. Ada min BC, Mas Inas. Coba dicek lagi bukunya, ya. Ada min BC, ya. Setelah itu dikalikan dengan ajuinannya, di mana D, negatif B, lalu negatif C, dan A. Ya. Nah, sifat-sifatnya tadi sudah Ibu sampaikan bahwa misalkan ada matriks A dan matriks B berurut M kali M, ya, di mana sama urutnya. Maka merupakan elemen bilangan N, ya, natural asli, di mana determinannya, misalkan ada determinan A, maka determinan dari A inverse ya sama. Seperti itu bunyi model. Determinan dari A inverse maka sama dengan 1 per A. Ya, determinan dari A. Nah, itu untuk sifat-sifat inverse matriknya. Sebelum mengakhirinya, nanti setelah pembelajaran, Ibu share untuk link evaluasi. Ya, nanti Ibu share di WA. Silakan dikerjakan. Maksimal pengiriman jam 5 sore. Ya, nah, untuk minggu depan, nanti materinya adalah pertemuan selanjutnya tentang inverse matrix ordo 3 kali 3. Tadi kan baru 2 kali 2. Nanti ada 3 kali 3 dan seterusnya. Mungkin bisa baca-baca dulu atau bagaimana. Begitu ya untuk hari ini. Belum mengakhirinya, kita berdoa dulu. Ya, untuk semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Ya, sehat-sehat selalu. Tetap semangat dalam belajar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.